Halo, selamat jumpa pecinta YouTube. Salam S3, Perdamin Sunan Nyarengen Ragane. Dan saya yakin Anda pernah mengalami, sering mendengar ya, orang berdebat tentang apa yang harus kita buat ya. Dalam agama juga ada perdebatan, tapi ujungnya apa? Ujungnya kerap kali malah bertengkar semuanya. Misalnya di satu restoran, orang datang ini apa? Tapi kalau kita hanya berdebat bukan bagaimana hal ini diciptakan, hanya di perdebatan kusir. Soal perdebatan ini ada kisah begini nih. Suatu kali ini seorang manajer restoran yang pensiun. Dia terkenal sangat bagus ya, disenangi banyak kliennya. Nah, dia ingin supaya ada orang yang menggantikan dia, minimal yang setipe dengan dia. Akhirnya dia kumpulkan beberapa calon pelamar, ada mungkin 4-5 orang. Akhirnya dia ajukan pertanyaan, mana yang duluan, telur sama ayam? Yang pertama katakan, yang duluan, telur duluan. Kalau telur baru ayam. Yang kedua, ayam duluan. Kalau ayam baru telur. Yang ketiga, dia katakan, dia diam sejenak, dia katakan begini, kalau saya, dia bilang gitu, kalau ini konteksnya di restoran, kalau orang pembeli minta telur, ya sudah kita berikan hidangan telur. Tapi kalau orang minta ayam, kita berikan ayam, selesai itu. Jadi saya kira perdebatan itu harus mengacu pada suatu servis, suatu pelayanan, sehingga orang tidak hanya berdebat kosong-kosong, duluan itu tidak penting. Yang penting bagaimana kita khususnya sebagai ya di restoran, ya yang pelayan publik atau orang tua apapun, atau di sekolah atau kepala sekolah, apa yang dibutuhkan oleh klien kita. Kalau di sekolah mungkin murid ya, kalau di restoran mungkin pembeli, mungkin di keluarga mungkin anggota keluarga, orang tua semuanya. Sehingga dengan perdebatan ini perdebatan, tapi akhirnya setelah perdebatan ada suatu solusi. Ini yang saya kira penting. Nah, zaman sekarang mungkin karena pengaruh pendidikan yang menekankan intelektual, semua dipertanyakan bagus ya. Mengapa begini, mengapa begitu? Uang bayi jadi bisa bertanya kok, mama mana adik lahir dari mana? Mamanya bingung jawab ya. Anak kecil baru berjalan dan matahari itu kok ada lampu di langit. Hal yang demikian mungkin mempengaruhi semua sistem kita juga. Hal yang lucu-lucu juga terjadi dulu waktu saya masih prater ya. Satu teman kami ini memang agak aneh nih. Satu kali ini satu teman robo ulang tahun, pembina ulang tahun. Sehingga ada macam ada nasinya, ada apanya. Kita semua berdebat, nanti setelah makan kita ambil yang mana, semua berdebat. Teman ini lucu nih. Setelah selesai makan dia ambil semua itu, dia bawa lari semua tempatnya. Kemudian dia ludahi semua gitu. Siapa yang mau makan? Dia lucu, tapi justru dia jadi pemenang. Kita berdiskusi siapa yang nanti ayamnya, siapa yang nanti nasinya. Dia ambil semua, dia bawa lari. Saya kira ini pencinta YouTube semua, mungkin hidup kita seperti itu ya. Hal yang lucu, hal yang aneh kerap kali terjadi. Saya kira hal yang bagus. Sehingga dengan S3 ini saya memaksudkan pertama-tama adalah bahwa kita bisa tertawa diri sendiri. Kadang orang kalau nggak bisa tertawa, apalagi menertawakan diri sendiri, dia punya muka itu macam kayu itu kaku mati, mengerikan. Dengan hal yang lucu seperti ini, yang ringan-ringan ya. Dulu mungkin ada siaran yang ringan dan yang lucu. Saya senang itu. Karena dengan demikian, pertama-tama kita pribadi bisa semacam melihat cermin, melihat wajah diri sendiri. Apakah saya sudah setelah mengalami perdebatan hidup ini dari mana kita berasal, untuk apa kita sekolah, untuk apa semua kita pertanyakan, bagus. Setelah itu semua, apakah ada satu output yang hasilnya bisa dinikmati oleh banyak orang? Misalnya saya nih, setelah saya jadi pastor ini, mungkin paling jelek antara pastor ya, paling blacky, mungkin paling jelek. Tapi apakah saya punya sesuatu yang bisa saya hidangkan, saya sajikan, sehingga orang merasakan sesuatu? Sama dengan begini ya, orang menghidangkan makanan. Yang penting bukan bagaimana dia memasaknya,
entah apakah dengan kompor gas atau dengan kompor kayu, kompor gas, kompor minyak tanah, atau dengan kayu bakar, tidak penting. Yang penting dia menghidangkan nasi gorengnya enak. Seorang cari itu. Saya kira perdebatan itu masalah dapur. Dapurmu di mana? Yang penting outputnya itu. Sehingga saya senang. Sehingga dengan ini kita mungkin ya berdebat bagus, tapi harus ada yang lebih fokus lagi adalah dari hasil perdebatan itu. Seperti telur sama ayam, duluan mana? Orang bisa katakan telur, katakan ayam, tidak ada yang kalah menang. Yang penting yang ketiga ini, kalau di konteksnya restoran, kalau pembeli minta telur ya siapkan telur, hidangkan. Pembeli minta ayam, siapkan ayam, gitu kan? Saya kira Anda setuju. Setuju dan tentu hal ini memerlukan suatu proses ya. Karena ini masalah karakter dan pola pikir kita masing-masing. Kita merasa bangga sekali. Ada mungkin orang merasa bangga sekali kalau rapat, kalau nggak ngomong tuh nggak mantep. Wah, mesti dia berteori A sampai Z ya. Sampai Plato, Socrates keluar semuanya nih. Tapi hasilnya apa? Saya nggak dapet deh. Tidak ada apa-apa. Ada orang yang diam, dia menyimak pendapat A, pendapat B, kemudian dia mesti menyimpulkan. Oke, semua kena, kita mesti buat begini, 1, 2, 3, dan besok action. Di lingkungan, di paroki, di Banjar, di sekolah. Ini semua menjadi hidup karena ada orang yang bisa merangkum semua perdebatan ini, kemudian membuat action plan, rencana kerja. Sehingga setelah kerja terjadi, kemudian kita buat semua itu. Teman tadi yang lucu tadi, kita berdebat siapa yang mengerjakan ini, yang itu. Dia ambil semuanya dan dia beres semuanya. Saya kira ini hal yang mungkin perlu menjadi pertimbangan kita semua, bahwa kita tidak mungkin lepas dari perdebatan di mana-mana. Dalam rapat semua, saya kira hal yang bagus. Akan lebih bagus lagi setelah perdebatan selesai, ada solusinya, ada outputnya, ada kerja nyatanya, dan orang tahu, oh ini perdebatan yang berisi, bukan debat-debat kosong angin. Nah, semoga kita dalam berdebat mana telur mana ayam, tapi mana yang orang butuhkan berikan. Orang butuh telur, berikan telur. Butuh ayam, berikan ayam. Sehingga dengan demikian perdebatan menjadi hal yang menarik, yang mengesankan, bukan karena saling menyalahkan, saling mencari argumentasi, tapi saling menemukan cara menghidangkan, cara menyajikan perdebatan sebagai suatu solusi untuk kerja yang baik. Saya kira ini mungkin kita bisa teruskan di masing-masing pos kita, entah di sekolah kah, di rumah kah. Dan saya kira itu idenya. Kalau tidak berdebat, pikirkan apakah perdebatan ini menghasilkan satu solusi, jalan keluar. Kita yang berdebat itu, setelah berdebat itu bukan kosong-kosong, bukan jengkel, tapi menemukan satu sukacita, menemukan suatu jalan keluar yang baik. Kita mohonkan ini, semoga Anda yang mendengarkan saya omong ini S3 ya, senyum senang, dan jangan lupa tekan tombol subscribe sebelum kita meneruskan hari-hari selanjutnya. Sampai jumpa di lain kesempatan.